Yes, saya percaya setiap kita mengalami lawatan Tuhan. Katakan amin saudara ya. Tidak terkecuali setiap kita, baik yang saudara ada di tempat duduk, baik setiap para pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari setiap para asir yang ada, semuanya tim praise and worship, semuanya mengalami lawatannya Tuhan. Makanya kemudian saudara doanya saya pastikan bahwa setiap kita pulang dari tempat ini mengalami perubahan hidup. Bilang sama kiri kanannya sambil salaman, pulang bawa perubahan hidup. Bilang begitu saudara. Amin saudara. Yes, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya tetap harus memperkenalkan diri. Tadi Ibu Hermini bilang hampir saya menyebutkannya Ibu Hermina. Karena yang terkenal itu adalah Rumah Sakit Hermina saudara. Jadi waktu tadi kenalan sama Ibu Hermini, beliau bilang begini, Ibu mah kayaknya baru 1 kali ya ke sini. Ibu kemana wungkul, kata saya tuh begitu ya. Karena memang saya seringkali tidak bisa untuk di sesi pertama. Tapi hari ini puji Tuhan, anugerah Tuhan. Saya boleh ada di tempat ini di jam yang sesi pertama. Jadi Bu Hermini, ingat ya Bu ya, saya bukan pertama kali di tempat ini ya Bu. Baik, puji Tuhan. Yes, nama saya Ibu Lasma, waktu saya memperkenalkan diri saya namanya Ibu Lasma, tolong semuanya bilang begini, hai Ibu Lasma. Siap nadanya ya. Nama saya Ibu Lasma. Mana tangannya? Oke, ada yang kelupaan bawa tangan, boleh pulang dulu saudara, nanti balik lagi. Nama saya Ibu Lasma. Gitu atuh saudara. Jadi saya tuh merasa diterima di tempat ini tuh. Suami saya pendeta Binsar Sagala, jadi segala ayah, segala rupa, segala hayang lengkap beliau ya saudara ya. Milik pusaka Tuhan yang Tuhan anugerahkan atas keluarga kami ada Kezia, ada Berta. Kenapa ya belum masuk ya di PowerPoint-nya? Jangan ada dusta di antara kita Lodge. Oke ya. Dan kemudian saudara, ada Kezia, ada Berta, ada Kaleb, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kalau vonis dokter, saya tidak bisa atau tidak mungkin bisa punya keturunan, tapi vonis daripada tabib, segala tabib itu Tuhan yang izinkan boleh terjadi. Saya bukan anti dokter saudara, tapi seringkali saudara kita sudah langsung menyerah dengan setiap vonis yang dunia beri atas hidup saudara dan saya. Betul apa betul saudara? Tapi percayalah kita punya Yesus Tuhan, Raja, segala Raja atas kehidupan saudara dan saya. Yes, langsung saja kita akan belajar sama-sama. Ini yang berjalan malah pujiannya waktu saya klik. Oke. Yes, kita mau bicara tentang kesucian dan pemakaian Tuhan. Sama-sama 2, 3 ya. Kesucian dan pemakaian Tuhan. Kesucian itu selalu identik tentang bagaimana saudara dan saya boleh dipakai Tuhan sebagaimana kadar yang Tuhan tentukan atas kehidupan saudara dan saya. Jadi perhatikan, kesucian itu penting adanya. Katakan amin saudara. Saling gaplok kiri kanannya supaya saling mengingatkan saudara. Hei, hidup dalam kesucian Tuhan. Katakan amin saudara. Amin. Baik, jadi saudara perhatikan kesucian itu masih. Kayaknya mesti di change dulu. Oke. Ini udah mulai bisa atau masih belum juga? Masih belum? Masih. Kenapa saya setiap di sini pasti nggak bisa why? Oke, baik. Bahasa Ibraninya dari kesucian itu bicara tentang kados. Kados itu artinya dipisahkan dari ini aku nyanyi lagi dong tadi. Oke ya. Dipisahkan dari dunia atau terpotong dari tujuan yang biasa. Untuk tujuan khusus atau mulia bagi Allah. Jadi saudara penting sekali kita mengerti bahwa kados itu sendiri saudara itu bicara tentang kita dipisahkan dari dunia
Karena waktu saudara dan saya bicara dan kemudian saudara dan saya ambil keputusan mengaku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perhatikan saudara, dan mempersilahkan Yesus tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kemudian berkuasa atas kehidupan saudara dan saya. Perhatikan, di situ kekudusan ilahi mengalir atas engkau dan aku. Katakan amin saudara. Makanya penting lahir baru, makanya penting saudara dan saya mengaku dengan mulut menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan amin. Karena pada saat itu juga engkau mengalami kekudusan, engkau mengalami kesucian yang daripada Tuhan kita. Karena di antara kita nggak ada yang punya kesucian itu dan nggak ada yang bisa mengalami kesucian itu selain engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan amin saudara. Yuk sepakat jabatan tangan dulu. Kita disucikan bilang begitu saudara. Jadi tujuannya bukan tujuan yang biasa. Kalau kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau kita sudah menerima penyucian yang daripada Kristus, perhatikan tujuan hidup saudara dan saya, tujuannya tujuan ilahi. Katakan amin saudara. Bukan tujuan label lagi dunia. Bilang lagi sama kiri kanannya, bukan label dunia lagi. Labelnya label surgawi. Katakan amin saudara. Yes, jadi bukan yang biasa-biasa, tapi yang dahsyat dan ajaib. Katakan amin saudara. Oleh sebab itu saudara firman-Nya katakan demikian. Yes, boleh di next. Jika seorang, kita baca sama-sama 2-3 ya. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Wow, keren saudara. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Katakan amin saudara. Jadi hidup saudara dan saya, kita adalah seseorang yang disucikan dirinya dan kemudian kita keluar dari hal-hal yang jahat. Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Jadi keputusan untuk kita mengalami kehidupan yang suci, dikuduskan, perhatikan saudara dan saya ambil keputusan untuk kemudian keluar dari kehidupan hal-hal yang jahat. Karena kecenderungannya hidup manusia, itu kecenderungannya melakukan dosa. Melakukan hal-hal yang jahat. Saudara, termasuk saya yang ada di depan saudara. Termasuk para hamba-hamba Tuhan. Semua kita yang notabene-nya manusia, perhatikan saudara. Kecenderungannya melakukan hal-hal yang jahat. Itu bisa timbul dari hati kita. Bisa timbul dari pikiran kita. Dan kemudian baru kita kerjakan. Karena memang iblis kerjanya 24 hour saudara. Walaupun iblis udah nggak bisa melakukan kuasa untuk menjatuhkan kita, untuk mengikat kita. Dia nggak punya kuasa sebetulnya saudara. Semuanya serba pilihan kita. Kita dikasih free will sama Tuhan. Betul saudara? Dan kemudian waktu iblis menggoda kita untuk kita melakukan hal-hal yang jahat, saudara perhatikan. Itu keputusan kita. Jadi untuk kita mengalami kesucian yang daripada Tuhan, hidup suci, hidup kudus, itu juga pilihan hidup saudara dan saya. Katakan amin. Sekali lagi jabatan tangan, kesucian itu pilihan hidupmu dan hidupku. Haleluya. Haleluya. Dan dahsyatnya saudara, karena memang Yesus yang mempersembahkan dan yang memberikan kekudusan itu, kesucian itu atas hidup saudara dan saya. Dia gak main-main saudara. Dia kemudian next. Oke, pastikan masih belum bisa Si kikian dah can keneh bisa keneh. Jadi kamana ieu teh? Aduh, kuduna teh kieu ieu teh kumaha? Tuh, kalaka maju terus ieu teh. Itu ku saya teh geus dibalikeun ieu balikeun deui ieu mah encan slide selanjutnya eta mah aduh pastikan berdiri di situ sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Aduh. Oke. Kita diselamatkan, katakan amin saudara.
Kita, kalau hati Tuhan mah saudara ingin terus menyucikan kita. Katakan amin saudara. Hati Tuhan mah gak bisa dipungkiri. Ingin kita tuh terus ada dalam kekudusannya, ada dalam kesuciannya saudara. Makanya kemudian kita diselamatkan. Katakan amin saudara. Kita diselamatkan dengan dia mau berkorban. Rela mati buat hidup saudara dan saya. Katakan amin saudara. Firman-Nya katakan demikian. Kehilanya. Dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8 firman-Nya katakan demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Katakan amin saudara. Dia menyelamatkan hidup saudara dan saya. Dia menguduskan, dia menyucikan hidup saudara dan saya. Dengan dia berkorban rela mati buat hidup saudara dan saya. Habis-habisan Yesus mau mati buat hidup saudara dan saya. Dia serahkan seluruh kehidupannya buat hidup saudara dan saya. Supaya saudara dan saya diselamatkan. Kalau dia menyelamatkan hidup saudara dan saya. Itu berarti dia menguduskan, menyucikan hidup saudara dan saya. Haleluya. Karena penebusannya itu hanya lewat darahnya Yesus. Kita diselamatkan. Karena kita kemudian saudara diampuni oleh dia. Katakan amin saudara. Kolose pasal 2 ayat yang ke-13. Kamu juga meskipun kamu dahulu mati oleh pelanggaranmu. Dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah. Telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia. Sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Siapa di antara kita yang gak melakukan pelanggaran? Semua kita melakukan pelanggaran. Betul saudara? Baik yang disadari maupun tidak disadari. Tapi perhatikan, Yesus mau menyelamatkan kita dengan menyucikan, menguduskan kita lewat pengampunannya buat hidup saudara dan saya. Dari setiap pelanggaran kita. Amin. Haleluya. Saudara mau setiap hari ngalami pengampunan dari dia? Halo? Halo? Kan tiap hari kita melakukan pelanggarannya, betul gak saudara? Mau terima pelanggarannya, mau terima pengampunannya setiap hari? Ngalami perjumpaan dengan Yesus setiap hari, katakan amin. Gimana caranya Bu Lasma ngalami perjumpaan dengan Yesus setiap hari itu? Yohanes pasal pertama ayat yang pertama katakan demikian saudara. Bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri, katakan amin. Aduh di sini sekarang udah gak pakai botol minum ya, yang plastik. Udah enggak ya? Ya gak ada sama sekali. Pasti. Aqua gelas ge aya nu bekas-bekas yang kosong. Tah itu ibu bawa bu. Ibu melanggar berarti aturan di tempat ini. Ternyata akhirnya terkuak juga. Bu habisin dulu pak saya perlu yang kosong. Ada yang penuhnya enggak nanti? Saya perlu yang penuh juga. Oke ada yang penuhnya. Ibu jangan minum. Serahkan pada saya sekarang juga. Bu, Pak jangan dibuang Pak, itu teh air mineral. Dileg-leg atuh Pak lah. Teu naon atuh Bapak, da itu mah air kesehatan. Diminum we Pak, diminum. Ini asa tetega. Pindahin ke tumbler Pak. Aduh maaf Pak jadi merepotkan Bapak gak apa-apa ya Pak ya. Turunlah setengah kilo mah atuh meureun Bapak. Kukurilingan kayak begitu teh. Supaya saya bisa menerjemahkan tentang perjumpaan kita dengan Yesus ini lebih afdol ya Bu. Terus Bu. Terus jangan dipakai cuci tangan, sok duaan Bu, ayo segera. Ayo Bu, terus satu kali lagi Bu, sampai kosong Bu, kita kasih semangat, ayo. Eta si ibu mending gak mau diajakin teh Udah Bu, yes habis, dah. Terus Bu, saya tungguin sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Gak apa-apa, sedikit lagi Bu, yes. Wah cakep, keren. Pak, nggak usah pakai tutup Pak. Terima kasih Pak. Tanggung Pak, Bapak di sini aja Pak. Silakan naik Pak. Bapak, itu kan ada tangga Bapak teh. Memang Bapak betul-betul pria sejati Pak. Oke, Pak ditunjukkan kepada seluruh umat Tuhan di tempat ini. Ini kosong, ini kita. Kita kan awalnya kosong, betul ya saudara ya? Kosong. Saudara dan saya ngalami perjumpaan dengan Yesus itu mesti tiap saat. Kita mesti mempersilahkan Yesus tinggal atas hidup saudara dan saya. Itu lewat apa saudara? Lewat firman-Nya.
Yohanes katakan pasal pertama ayat yang pertama, firman itu adalah Allah itu sendiri. Saudara mesti diisi sama firman. Karena kalau enggak, saudara biarkan saudara kosong terus. Coba remukan Pak. Satu tangan bisa ya Pak ya. Terus Pak remukan Pak. Terus Pak. Terus Bapak seperti nista sama botol minum itu teh Pak. Pak buang Pak. Injek-injek Pak. Nih saudara perhatikan. Kalau kita kosong, enggak diisi sama Tuhan, enggak diisi sama firman-Nya, perhatikan. Kita mudah dihancurkan sama iblis. Tenang Pak, tenang Pak. Ini hanya contoh Pak ya. Ini hanya contoh Pak. Pak perhatikan. Diinjek-injeknya juga gampang. Injek Pak, injek lagi. Ternyata udah remuk saudara. Saudara perhatikan, kalau kita kosong, kita nggak ngalami, kita nggak diisi sama Tuhan tiap hari. Perhatikan, kita jadi mudah hancur. Tapi perhatikan saudara, kalau kita penuh, ini full. Pak, full. Jangan pakai kekuatan iblis ya Pak ya. Full perhatikan, ini pasti akan sulit. Coba diremak-remak. Sulit hancurnya. Betul saudara? Sulit hancurnya. Halo saudara, waktu kita terima Yesus terus dan setiap hari kita terima Yesus, mempersilakan Yesus masuk terus dalam kehidupan saudara dan saya. Diisi dengan membaca firman Tuhan, kita akan kuat. Karena kita ngalami kesucian yang daripada Tuhan. Katakan amin saudara. Kalau udah hancur kayak gini mau dipakai, gimana caranya saudara? Gimana? Gak bisa saudara. Tapi kalau begini lihat, bisa dipakai. Betul? Bisa berguna. Betul saudara? Tapi kalau udah hancur. Terima kasih Pak. Pak tolong dikembalikan ke ibu yang di sebelah sana. Makasih Pak, jangan buang sampah sembarangan ya Pak ya. Sudah sama-sama melayani. Paham ya saudara ya? Setiap kita harus ngalami pengampunan yang daripada Kristus. Katakan amin. Karena seringkali setiap hari juga kita melakukan pelanggarannya. Supaya kita enggak mudah hancur. Iblis pengennya kayak begitu. Kita enggak ngalami Tuhan. Kita enggak ngalami penyucian yang daripada Tuhan. Karena iblis pengennya kita enggak dipakai sama Tuhan. Selanjutnya saudara. Kita dibenarkan oleh Tuhan. Katakan amin. Haleluya. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Katakan amin saudara. Setiap kita dibenarkan oleh Allah. Siapa sih sebetulnya orang benar itu saudara? Nah kan masih belum bisa Pak. Siapa orang benar itu? Orang yang mencuri salah apa benar saudara? Salah, udah ketahuan duluan soalnya. Selanjutnya, tidak mencuri geus kanyahoan. Sebenarnya ini sebetulnya harusnya munculnya nanti saudara. Tidak mencuri, salah juga. Perhatikan saudara. Selanjutnya, karena seringkali begini saudara. Waktu kita tidak mencuri, tapi kita seringkali mengambil keputusan seperti ini. Membiarkan pencuri atau enggak ngasih tahu pencuri. Karena firman Tuhan bilang begini, barang siapa yang membiarkan saudaranya berbuat dosa, enggak menegurnya, ia juga berdosa. Seringkali kita enggak mau menegur orang yang melakukan dosa. Betul apa betul saudara? Cari aman, bahkan kita kompromi. Tenan naon lah, saeutik tamah, tenan naon cincai. Korupsi saeutik mah ada tekannya hoan atuh, hayu Dan iblis tuh pengennya kita tuh berjamaah saudara kalau melakukan kesalahan. Tahu berjamaah saudara, ngajakin yang lain. Itu sifatnya iblis. Makanya kemudian kita nggak punya keberanian jadinya. Waktu ada orang yang melakukan dosa, kita nggak tegur dia. Saudara tahu waktu kita nggak tegur dia, kita juga melakukan dosa. Selanjutnya saudara, tidak mencuri plus ngasih tahu. Buat Bapak Ibu saudara sekalian. Salah atau benar? Tidak mencuri plus ngasih tahu. Salah atau benar? Enggak mencuri. Udah ngasih tahu juga. Salah apa benar? Pak,
Salah apa benar? Kenapa jadi pada takut? Ini gimana sih jawabnya? Jawab aja. Semuanya makhluk hidup kan di tempat ini kan? Salah apa benar saudara? Salah tetap saudara. Karena seringkali kita jadi menghakimi orang-orang yang melakukan hal tersebut. Selanjutnya, tidak mencuri plus ngasih tahu plus tidak menghakimi. Salah apa benar? Ini kok kayaknya pertanyaannya jebakan gitu loh ya. Kayaknya dari tadi salah melulu katanya. Oke. Tidak mencuri plus ngasih tahu plus tidak menghakimi tetap salah. Karena seringkali kita merasa lebih baik dari orang-orang tersebut. Jadi saya tuh mau nunjukin begini saudara. Firmannya kan memang bilang begini. Dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-10. Waduh. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-10 seperti ada tertulis. Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Betul saudara? Karena memang kita adalah orang yang dibenarkan oleh Allah. Katakan amin saudara. Jadi begini, setiap kita nggak ada yang bisa menghakimi benar atau salah. Karena memang firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang benar. Tapi kemudian setiap kita itu dibenarkan oleh Allah kita. Haleluya. Amin saudara. Seperti apa orang benar itu saudara? Siapa orang benar itu saudara? Orang yang dibenarkan oleh kasih karunia di dalam Kristus. Makanya saudara pastikan saudara dan saya jangan pernah meninggalkan Kristus. Katakan amin saudara. Karena kasih karunia-Nya itu sangat luar biasa buat hidup saudara dan saya. Setiap kita dibenarkan oleh Dia. Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kelakuan kita saudara. Bukan karena perbuatan baik kita saudara. Tapi semuanya karena kasih karunia yang daripada Tuhan. Katakan amin. Karena setiap kita kecenderungan yang tadi saya bilang. Setiap hari. Udah saat ini lakukan yang benar. Besoknya bisa lakukan lagi yang gak benar. Besoknya lagi bisa lakukan lagi yang benar. Bisa besoknya lagi lakukan lagi yang gak benar saudara. Semuanya karena kasih karunia Tuhan saja. Mana pemain keyboard? Saya udah nyanyi nih. Sekali, ayo. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Udah mau selesai. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Main di Z aja. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saudara, kalau saya boleh ada di hadapan saudara pagi hari ini. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Jadi pastikan saudara. Kalau ada orang-orang yang dari sekitar engkau, itu menyakiti hati engkau, itu mendustai engkau, itu melukai engkau, perhatikan. Tidak seorang pun yang benar. Ampuni saja, katakan amin. Karena setiap kita juga full every day terima pengampunan yang daripada Kristus. Kita dibenarkan. Jadi waktu Tuhan izinkan, saya dengan suami harus merawat ipar-ipar kami. Ipar-ipar saya tepatnya saudara. Yang mengalami gangguan kesehatan mental. Itu bukan hanya satu, bukan hanya dua, bukan hanya tiga. Tapi rame-rame. Ada 4 dari 7 anak mertua saya. Itu 4 mengalami gangguan kesehatan mental saudara. Saudara tahu? Kenapa bisa mereka mengalami kondisi seperti itu? Mereka orang-orang hebat sebetulnya saudara.
Mereka lulus dari universitas-universitas yang luar biasa di kota Bandung. Dari Unpad 2 orang, yang satu sarjana hukum, yang satu sarjana komunikasi, yang 2 dari Ikopin, saudara. Saudara, mereka semuanya dapat nilai cum laude. Tapi saudara tahu, mereka bisa mengalami kondisi yang depresi. Karena kenapa saudara? Mereka terus menuduh diri mereka, terus melakukan kesalahan. Karena di tengah perjalanan hidup mereka kemudian saudara, mereka harus dipecat. Waktu zaman-zamannya Krismon terjadi pemecatan, PMHK-an semua karyawan. Setelah itu saudara kemudian di gereja mereka kena skorsing. Kenapa? Karena mereka berpacaran dengan berbeda agama saudara. Padahal mereka adalah kakak-kakak rohani. Mereka diskorsing, mereka merasa tidak diterima saudara. Mereka terus menyalahkan diri mereka. Aduh saya orang gak benar, saya orang gak benar, saya orang gak benar. Terus tiap hari yang mereka pikirkan itu mereka orang gak benar, mereka orang gak benar. Saudara tahu jeprut mereka saudara. Itu bahasa zaman bahulanya saya. Jeprut tuh saudara. Mereka gak kembali dan mereka gak percaya bahwa Yesus itu sudah memulihkan mereka. Bahwa Yesus menerima mereka dengan apa adanya. Dengan kondisi yang mungkin orang pandang sebelah mata hidup mereka. Saudara, kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Katakan amin saudara. Jangan mau terpuruk dengan vonis dunia saudara. Tapi kita mau bangkit. Katakan amin saudara. Kita adalah pribadi-pribadi yang siap dipakai oleh Tuhan. Karena setiap hari pengudusan dan penyucian Tuhan itu nyata buat hidup saudara dan saya. Responnya kemudian saudara, waktu kita sudah dibenarkan adalah kita menjadi orang-orang yang mau dan suka hidup dalam kebenaran Kristus. Katakan amin. Amin. Enggak stop hanya saudara menerima kemudian pembenaran itu. Enggak stop saudara kemudian menerima kasih karunia itu. Enggak. Saudara dan saya kemudian berarti mau mengambil keputusan untuk hidup. Menjadi pribadi-pribadi hidup di dalam kekudusan itu. Katakan amin saudara. Di dalam kesuciannya Kristus. Katakan amin. Saudara dan saya mesti hidup dalam kebenaran itu. Haleluya. Coba saya tanya. Hidup dalam kebenaran itu kan berarti melakukan firman Tuhan. Betul saudara? Sebelah kiri saya. Melakukan firman itu susah apa gampang saudara? Saya tanya. Tolong semuanya menjawab. Lakukan firman itu susah apa gampang? Terlihat wajah-wajah yang sulit. Dari jidatnya saya lihat sulit. Sebelah kanan saya. Lakukan firman itu susah apa gampang? Mudah Pak. Ayo hasut mereka Pak. Hasut mereka yang di belakang Bapak. Yes. Saudara perhatikan, coba buka. Semuanya buka Alkitabnya. Saya tidak akan tampilkan, saya teringat dengan ayat ini. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga saudara. Cepat buka. Dipastikan handphone saudara ada aplikasi Alkitab. Saya harus beritakan kabar gembira ini buat hidup saudara dan saya. Perhatikan saudara, 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ketiga, silahkan. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga, sudah dapat? Sudah? Oke silahkan baca 2-3 ya. Kasih kepada Allah. Melakukan perintah-perintahnya. Stop. Itu titik apa koma? Titik selanjutnya. Kalau tidak berat berarti mudah. Kalau mudah berarti gampang. Itu bukan Lasma yang bilang tapi Yesus yang bilang. Firman-Nya yang bilang. Katakan amin saudara. Dia jamin betul. Bentuk saudara dan saya mengasihi kasih karunia yang sudah Tuhan berikan atas hidup saudara dan saya. Saudara dan saya mesti hidup dalam kebenarannya. Katakan amin saudara. Dan firman-Nya jamin. Setiap perintah-perintahnya itu tidak berat. Tepuk kiri kanannya. Berat. Pak bukan tepuk tangan Pak. Tepuk kiri kanannya Pak. Ai Bapak teh sok salah perintah wae Pak. Kayak heula dangukeun heula. Ai Bapak teh sumangat pisan. Kasih tahu kiri kanannya saudara. Perintah Tuhan itu tidak berat. Iblis yang suka intimidasi kita, betul gak saudara?
Iblis intimidasi saudara dan saya. Sudahlah Lasma, ngapain kamu lepas dari narkoba? Udahlah Lasma, ngapain kamu lepas dari kehidupan yang memberontak sama orang tua kamu? Udahlah Lasma, ngapain kamu? Udahlah selalu pergi aja ke dugem Lasma, lanjutkan aja. Ngapain sih hidup benar? Saya terikat dengan kehidupan narkoba kurang lebih 7 tahun saudara. Dan kehidupan seks bebas. Itu pasti selalu berhubungan. Tapi saudara, Yesus adalah pribadi yang menyucikan dan menguduskan hidup saudara dan saya. Katakan amin. Dia selalu rindu untuk membuat hidup saudara dan saya mengalami kebenarannya. Dan waktu saya mengalami perjumpaan dengan Yesus, saya tahu hidup saya hidup yang dahsyat dan ajaib. Dan saya mengambil keputusan untuk berhenti dari kehidupan itu. Dan saya belajar setiap hari untuk suka hidup dalam kebenaran. Amin. Angkat kedua tangannya, cepat. Saya suka hidup dalam kebenaran-Mu. Bilang begitu saudara. Amin. Amin. Semua perintah Tuhan itu untuk membawa saudara dan saya masuk dalam kebenarannya. Katakan amin saudara. Amin. Jangan pernah lalaikan setiap kebenarannya. Tapi saudara harus sukai dan gemari kebenarannya. Selanjutnya kita sudah diselamatkan. Dan selanjutnya kita dilayakan. Katakan amin saudara. Hey, kita dilayakan. Yesus memulihkan hidup saudara dan saya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan amin saudara. Yang lama sudah berlalu, dia sudah tebus hidup saudara dan saya, dia sudah selamatkan. Katakan amin. Dan kita mesti tinggalkan kehidupan lama kita, dan kita berjalan dengan kehidupan yang baru. Karena KTP kita udah berubah, bukan warga negara dunia lagi, tapi warga negaranya surga. Katakan amin saudara. Yes, gaya hidupnya harus gaya hidup surga. Kita dilayakan. Yesus mengangkat hidup saudara dan saya dan mengadopsi kita menjadi anaknya. Amin saudara. Gak main-main saudara. Kita jadi anaknya. Anak siapa? Raja segala raja. Anak siapa? Tabib segala tabib. Anak siapa saudara? Juru selamat kita. Haleluya. Saudara antusias? Hidup dalam kesucian? Katakan amin saudara. Kita dilayakan dan setiap kita dijadikan rekan sekerjanya Allah. Jadi saudara perhatikan. Waktu saudara dan saya diberikan kehormatan. Perhatikan ya, melayani Tuhan itu, pelayan-pelayan Tuhan itu dihormati oleh Bapa. Yohanes pasal 12 dikatakan demikian saudara. Tuhan sendiri yang kasih penghormatan buat hidup saudara dan saya waktu saudara dan saya ambil keputusan untuk melayani Tuhan. Gereja tempat saudara saat ini bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah. Pastikan saudara terlibat dalam setiap pelayanan yang ada. Katakan amin. Banyak areanya. Banyak, saudara, banyak banget. Lihat kiri kanannya digaplok, saudara sadar. Hayo melayani, bilang begitu saudara. Karena memang saudara melayani itu kita meresponi panggilannya Tuhan, katakan amin. Karena waktu kita dilayakan, dia mau setiap kita dijadikan rekan sekerjanya dia. Untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Haleluya. Selanjutnya saudara, kita mau belajar. Firman-Nya katakan demikian saudara. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13 sampai ayat yang ke-15. 2-3 ya kita baca sama-sama. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Next.
Next. Hidup yang disucikan itu bicara tentang kita harus mengejar kekudusan. Katakan amin saudara. Mengejar kekudusan itu bicara tentang saudara dan saya itu hidup dalam kasih karunia itu. Next terus. Next aja sekalian kan we awi kitu mah. Next. Yang kedua kemudian hidup yang disucikan itu bicara tentang bagaimana saudara dan saya menjaga kekudusan itu. Amin. Ada komitmen dalam kuasa firman dan Roh Kudus. Mau setiap hari membaca firman Tuhan dan berdoa terhubung dengan pribadinya. Hubung denganmu. Amin. Selalu melekat di hatimu firman-Mu. Yang berdaulat atasku. Hidup yang disucikan itu bicara juga tentang hidup dalam kekudusan. Menikmati kehadiran Tuhan setiap saat. Hidup dalam kekudusan bukan beban, katakan amin saudara. Tapi kenikmatan buat setiap kita yang suka dan rindu hidup dalam kebenarannya. Amin, amin. Jadi saudara, bagaimana hidup dalam kesucian itu sendiri? Sama di sana aja ya, nextnya ya. Daripada saya amarah membarah. Lanjutkan aja, saya ngomong, saudara langsung ya. Baik, bagaimana hidup dalam kesucian itu? Saudara dan saya mesti fokus pada karakter pribadinya Kristus. Katakan amin saudara. Bukan pada peraturannya. Kalau pada peraturannya, saudara dan saya akan capek sendiri. Saudara dan saya akan merasa itu jadi beban saudara. No, tapi lihat pribadi Kristus itu sendiri. Yang memang mengerjakan, yang memang hidup dalam kebenarannya itu. Amin. Sepakat sama-sama. Tidak melihat peraturannya. Tapi kita menikmati pada karakternya Kristus. Karena memang 1 Petrus pasal pertama ayat yang ke-16 dikatakan demikian saudara. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Katakan amin. Setiap kita kudus adanya. Haleluya. Tidak ada seorang pun yang bisa bilang, kamu gak benar, kamu ini dan itu, kamu gak layak, enggak. Setiap kita sudah dikuduskan. Sebab dia kudus, maka kuduslah setiap kita. Kesucian adalah sebuah kepenuhan Allah. Katakan amin saudara. 1 Petrus pasal pertama ayat yang ke-15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti dia yang kudus. Yang telah memanggil setiap engkau dan aku. Tidak terkecuali. Setiap kita harus hidup dalam kekudusan itu. Katakan amin saudara. Dan selanjutnya, bagaimana kaitan kesucian dengan pemakaian Tuhan atas hidup saudara dan saya? Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5 firman Tuhan katakan demikian saudara. Dan mereka berseru seorang kepada seorang lainnya. Katanya kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja yakni Tuhan semesta alam. Bagaimana saudara dan saya mengalami kesucian dan kemudian mengerti tentang pemakaian Tuhan itu. Saudara dan saya akan jadi pribadi-pribadi yang mengerti bahwa kekudusan membuat kita jadi orang-orang yang tahu diri. Katakan amin saudara. Peka dengan keberadaan diri kita yang sudah mulai melenceng kepada Tuhan. Saudara dan saya akan jadi pribadi yang mengerti dan tahu diri. Katakan amin saudara. Cepat berbalik. Cepat saudara mengambil keputusan untuk melakukan perubahan hidup. Selanjutnya saudara. Bagaimana kemudian
kaitan kesucian dan pemakaian Tuhan bagi hidup saudara dan saya. Yesaya pasal 6 ayat 18 sampai 13 di situ dikatakan demikian. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggapi jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Lucu ya saudara ya? Betul ya? Tuhan bilang siapa yang mau aku pakai? Dan kemudian Nabi Yesaya bilang begini saudara, ini aku utuslah aku. Tapi saudara tahu apa yang Tuhan percayakan? Tuhan malah bilang bahwa bikin mereka jadi pribadi-pribadi yang gak mau mendengar. Tahu maksudnya saudara? Tuhan akan izinkan engkau ada dalam pelayanan yang sulit sekalipun. Dan Tuhan mau menunjukkan hanya Tuhan saja yang bisa membalikkan setiap hati mereka. Umat-umat Tuhan yang sedang kita layani. Katakan amin saudara. Untuk mereka jalan kepada jalan kebenarannya Tuhan. Paham ya saudara ya? Kita akan dipakai Tuhan sekalipun untuk menghadapi orang-orang yang keras hati sekalipun. Pelayanan yang sulit sekalipun. Saudara. Ini perjalanan pelayanan kami untuk kaum marginal kurang lebih 27 tahun saudara. Saya bilang Tuhan, naon sih Tuhan? Terus kasih hati untuk kemudian membawa orang-orang kaum marginal yang dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang sekitarnya saudara. Yang hidupnya tuh hidup yang dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang mungkin mereka gak layak gitu loh saudara untuk bisa dilayani. Tapi gak ngerti. Tuhan tuh terus bawa hati kami untuk kemudian melayani setiap mereka. Ambil mereka dari tempat pinggir-pinggir rel kereta, ambil mereka terus kemudian dari tempat-tempat terminal-terminal yang ada, pinggir-pinggir sungai saudara. Capek saudara melayani kaum marginal. Lelah saudara. Jeung deui heuras kepala saudara. Bapernya enggak ketulungan. Sensitifnya luar biasa. Kalau dikasih pendisiplinan, ditegur saudara, langsung merasa udah aku mah karena aku mah begini ya jadi aku mah dibeginikan. Aduh saudara sulit saudara. Tapi gak ngerti itu saudara. Kalau memang Tuhan yang sudah tentukan, hati kami itu terus aja ada kebesaran dan kelapangan hati untuk bisa menerima mereka. Terus melayani mereka, habis-habisan, jual rumah, jual kendaraan dan lain sebagainya untuk bisa menyupport kehidupan mereka. Seperti Nabi Yesaya ini. Karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa mereka harus mengandalkan Tuhan pribadi yang bisa mencukupkan segala sesuatunya. Katakan amin saudara. Mereka sampai mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kemudian mereka boleh menjadi berkat. Yang tadinya mereka peminta-minta. Kemudian saat ini mereka bisa kemudian melayani. Bisa menjadi berkat bagi keluarganya. Menjadi berkat bagi gerejanya. Menjadi berkat bagi orang-orang yang sekitarnya. Berbalik. Itu karena ada hati Tuhan yang mengubahkan setiap hidup mereka. Kita mah kalau disuruh sama Tuhan, mau dipakai sama Tuhan untuk berbagai macam genre saudara. Orang-orang saudara, layani saja, katakan amin saudara. Sampai mereka mengalami Tuhan, mengalami perubahan hidup. Dan segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus saja. Yang terakhir saudara, bagaimana kaitannya kesucian dan pemakaian Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga saudara. Yosua pasal 3 ayat yang kelima. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Hidup dalam kekudusan itu berarti mempersiapkan diri mengalami perbuatan besar dari Tuhan. Amin. Amin saudara. Tetaplah hidup dalam kesucian. Haleluya. Setiap saudara mau dipakai Tuhan. Lewat setiap mukjizatnya buat hidup saudara dan saya. Jangan pernah berhenti
untuk mengejar kekudusan itu. Katakan amin saudara. Jangan pernah mau berhenti untuk tinggal dalam kekudusan itu. Katakan amin saudara. Karena setiap engkau mau dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit beri bersama-sama saudara.